wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dalam kondisi sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai polimorfisme dinamis. Ya, jadi pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai polimorfisme statis, di mana polimorfisme statis ini dapat dilakukan ketika kita pada saat kita melakukan method overloading. Jadi method overloading itu adalah ketika kita membuat beberapa metode dengan nama yang sama di dalam satu kelas, di mana tiap metode itu dibedakan mungkin bisa dari jumlah parameternya, tipe data parameternya, ataupun nilai balik dari metodenya. Nah, kalau sekarang kita berbicara mengenai polimorfisme dinamis, maka polimorfisme dinamis ini sangat erat kaitannya dengan inheritance, ya. Di mana polimorfisme dinamis ini terjadi pada saat kita melakukan method overriding, ya. Nah, method overriding itu hanya bisa dilakukan ketika kita menerapkan inheritance kepada suatu kelas atau kita mengextend dari suatu kelas kita mengextend ke suatu kelas lainnya. Oke, biar tidak bingung, saya langsung saja ke program, ya. Saya akan berikan satu contoh. Sekarang saya akan membuat sebuah kelas bernama kelas hewan, ya. Di mana di kelas hewan ini terdapat satu metode sifat publik, tidak memiliki nilai balik, dan nama metodenya suara. Nah, di sini system.out.println hewan dapat mengeluarkan suara. Kemudian di kelas main ini, jadi teman-teman coba ingat kembali materi mengenai inheritance. Ya, teman-teman belum paham mengenai inheritance, saya sarankan untuk melihat video saya yang membahas mengenai konsep inheritance ini. Oke, nah sekarang di public class main ini kita mengextend kelas hewan. Apa artinya? Artinya kelas hewan kita jadikan superkelas terhadap subkelas main. Jadi hewan adalah superkelas dari main dan main adalah subkelas dari hewan saat ini. Kenapa? Karena kita menambahkan extends hewan. Ini berarti bahwa terjadi inheritance antara hewan ke main atau terjadi pewarisan dari kelas hewan ke kelas main. Pewarisan berarti apapun yang dimiliki oleh kelas hewan ini bisa juga diakses oleh kelas main, ya. Jadi ini sudah terhubung kelasnya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang di kelas main kita coba membuat satu metode juga dengan nama yang sama, karena kita ingin memberikan informasi yang lebih spesifik. Ya, hewan di atas kan di kelas hewan ini lebih umum, ya. Sekarang kita anggap kelas main ini adalah kelas kuda, ya. Arti kuda itu suaranya apa ya istilahnya? Meringkik, ya. Arti kita daripada membuat metode yang lain dengan nama yang lain tetapi maksudnya sama, mending lebih baik kita menggunakan metode yang sama, namanya sama, agar kita tidak kebingungan nanti, ya. Karena kalau kita bikin metode yang lain dengan nama yang lain, kita bakal kebingungan nantinya. Oke, sekarang saya akan buat kelas lagi, satu metode lagi maksudnya. Public bisa diakses dari mana saja, artinya void tidak memiliki nilai balik, suara. Oke, kemudian di dalamnya system.out.println ringkik. Oke, kemudian tentunya untuk dapat mengeksekusi kita harus membuat objek dulu di kelas main. Tapi ingat karena ini adalah method overriding, maka kita harus memberikan anotasi override. Oke.
Sekarang kita buat satu objek main kuda, ya, kuda meringkik, new. Artinya sekarang kita sudah membentuk satu objek baru bernama kuda yang dibentuk dari kelas main. Karena objek kuda dibentuk dari kelas main, maka kita dapat mengakses juga metode suara dari objek kuda. Karena kelas main adalah subclass dari kelas hewan. Oke, paham ya? Sekarang kita coba mengakses kuda.suara. Oke. Jika saya mengeksekusi ini, maka yang dieksekusi adalah yang ini atau yang ini? Jawabannya adalah yang ini, karena kita telah mengoverride atau menimpa metode di superclass ini dengan metode yang ada di subclass ini. Kecuali jika saya menghapus ini, ya, maka ini dianggap sebagai suatu variabel yang metode yang berbeda. Oke. Untuk mengakses kelas di atas, saya harus membuat objek dari kelas hewan. Namun, jika saya mengextend, berarti saya tidak perlu membuat objek dari kelas hewan, tapi saya juga tetap bisa mengakses metode ini dengan menggunakan keyword super. Sekarang kita coba tes pada yang saat ini. Maka yang di output yang dihasilkan adalah meringkik. Kenapa? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan yang di atas ini? Ini kan kalau saya hapus bisa juga. Kalau saya hapus maka yang dieksekusi adalah yang ini. Kalau saya hapus kan artinya tidak terjadi override. Ya, objek kuda ini ketika kita mengeksekusi metode suara melalui objek kuda, maka dia akan mencari metode suara. Nah, ingat kembali bahwa kelas main sudah mengextend kelas hewan, sehingga apapun objek yang dibentuk dari kelas main itu juga dapat mengakses metode yang ada di kelas hewan. Namun, jika kita sudah override metode ini, maka metode yang dieksekusi adalah metode yang berada di kelas pembentuk dari objek tersebut. Itu di bagian ini. Ya. Nah, pada saat dilakukannya metode override inilah dinamik polimorfisme atau polimorfisme dinamis tersebut terjadi. Oke? Karena ini banyak bentuk ya. Jadi perbedaan antara statik dan dinamis polimorfisme itu adalah kalau statis itu terjadi pada saat kita melakukan metode overloading. Metodenya berada dalam satu kelas sama dengan nama yang sama. Sedangkan kalau dinamis polimorfisme dinamis itu terjadi pada saat kita melakukan metode overriding. Artinya metodenya memiliki nama yang sama namun berada di kelas yang berbeda, namun dihubungkan melalui pewarisan ya, extends ya. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan saya mengenai polimorfisme dinamis. Semoga dapat mencerahkan dan memberi pemahaman teman-teman yang masih baru dalam pemrograman Java. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.